Ya teman-teman, kembali lagi kita di DSD Production. Di tema kali ini adalah tips-tips memilih speaker untuk upgrade tapi diposisikan di posisi standar. Ya, di pintu Apa ya. yang harus diperhatikan ketika kita mengganti speaker? Maaf Mas, tadi bawain contohnya. Oh iya, saya bawain contohnya. Nah ini. teman-teman, ini speaker yang harganya lumayan mahal nih. Ya, Ini tipenya apa Mas? ini Dynaudio. Dynaudio cuman udah saya potong. Iya. Ya, Esotar ya? iya, Sotar. Nah, ini kan banyak nih, ada. Ini kan banyak speaker ini kan sebenarnya diciptakan bukan buat bukan buat di mobil juga. Iya. Jadi ada beberapa pabrikan itu dibikin untuk di speaker rumah, bookshelf atau floor stand gitu loh. Ini juga aslinya lebih gede ya? Gede, hasilnya gede. Jadi kalau ini kan saya sebenarnya gini loh. Misalkan pasang speaker semahal ini kita taruh di pintu. Coba deh perhatikan pada saat kalian beli speaker mid bass intinya ya. Perhatikan di sini di bagian magnet ini ada yang kebuka nggak di speedernya, terus di belakangnya, terus bahan yang dipakai. Dan rata-rata speaker buat car audio, buat audio mobil itu rata-rata bahannya plastik ya. Entah itu plastik, entah itu polipropilen, entah itu karbon Kevlar. Biasanya rata-rata yang dipakai itu referensinya, karena kan pintu mobil tuh nggak pernah kedap air tuh nggak kedap air, maksudnya debu juga masuk. Ya itulah, pada saat lu kebayang lah speaker misalkan puluhan juta terus kena air, ya pastilah ada efek setelah kesiram air. Ini loh Mas. Nah, Saya mau kasih bukti kenapa memasang speaker di pintu itu resiko kena air. Karena dari pabrikan mobilnya sendiri pun udah dibikin lubang-lubang air. Seperti dilihat ya. Ini lubang air Ya, namanya. ini gunanya kalau misalnya teman-teman buka door trim ini, di dalam tuh nggak pernah ada yang bersih. Nggak ada. Kotor, ada debu-debu, ada kayak becek-becekan gitu. Iya, pasti. Nah, pasti kalau ini juga udah upgrade speaker dengan Kebayang. magnet yang lebih tebel seperti ini, itu biasanya jorok. Di sini ada Iya, karat-karat, pasti ada bidang kotor ini lah. kan pasti kena air. Ah, Ya air ya debu ya. iya. Makanya saya juga waktu itu heran kenapa kok speaker di dalam, katanya ini ada orang-orang bilang box speaker katanya, padahal nggak box juga. Enggak, itu pintu mobil, Bos. Itu mobil buat dagang peredam kali. Enggak. Ininya tuh ternyata memang tidak rapat ya semua Nggak seal. mobil mahal. Ini bukan yang rapat gitu loh. Tetap pada bocor. Makanya repot. Pertama kita harus membuat ring yang tebel-tebel untuk memasang Nah, speaker. biasanya kalau yang installer yang agak cerdas dibikin topi sininya. Ah, Jadi pas dipasang di pintu tapi di belakang sini dikasih topi. ya. Itu kalau yang serius, cuman kalau yang biasa aja enggak sih, langsung Masalahnya dipasang. gini, tukang pasang sama yang punya toko beda. Beda lah. Enggak, maksudnya dia nggak ngerjain sendiri, dia nggak peduli. Yang penting cuan. Nah, misalnya saya mau tetap OEM nih Mas. Iya. Tips-tips memilih speaker untuk di pintu. Oke lah, kita sepaham bahwa mobil di pintu, oh ya udah. Ya udah. Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih speaker untuk pintu. Ya gini, kalau misalkan kalian mau beli speaker ya, speaker entah merek apapun itu, diusahain kan speaker ini kan di mid bass ditaruh di pintu. Cari yang bahannya ya entah itu plastik, entah itu karbon Kevlar. Terus diusahakan jangan banyak di speedernya jangan banyak rongga-rongga. Supaya dia aman. Supaya dia aman. Karena pasti durability-nya akan lebih cepat rusak Oh, kalau kena air, kena debu. untuk yang rawan-rawan kayak gitu Ya iya, ditaruh. di pintu. Kalau kayak saya sih emang beda di kick Apalagi panel. yang lebih ininya lagi katanya pintu dibolongin itu treatment Mas. Mas, kalau saya ke dokter kaki saya keseleo, bukankah kaki saya dipotong gitu Mas? Enggak, jadi mungkin ya maksud mereka tuh ini si door trim ini dibobok, speaker dikeluarin. Mungkin tujuannya untuk ini biar maju ya, Iya. biar maju. Cuman kan enggak. Nah, itu kan maju mungkin, tapi tetap maju-majunya juga suaranya nyanyi ke sini Mas. ya tetaplah suaranya kan nih gini, angle. Iya. Sedang kita butuh angle sebenarnya gini kalau Iya. mau ngejar ke atas. Susah juga. Karena banyak yang nyangkut juga sih kalau dibikin angle ekstrim. Ya intinya audio Kalau mobil ya kita sih- gitulah. Kalau kita nggak mau naruh speaker di situ.
Karena kan kita orang miskin, Ya kita kan emang jaga-jaga dibikin Iya. box terus. kita kan speaker itu kita hargain. Iya. Dia bikin speaker mahal-mahal ya kita hargain lah. Tapi buat kalian orang kaya sih ya nggak apa-apa, cuman kita kayak gitulah adanya. Iya. Ilmu-ilmu audio mobil itu harus diperhatikan, jangan cuma kaya tapi nggak punya pikiran gitu kan. Iyalah pokoknya ya kita mah tujuannya edukasi kayak gini aja, sederhana sih. Nah, Toh audio mobil bawaan juga kadang-kadang mid bassnya juga udah mumpuni juga bos. ini dengan magnet kecil, makanya oh ya tadi kenapa mobil ditaruh di pintu, karena dia tidak menggunakan magnet yang besar, tipis. Ya biasanya kalau bawaan mobil kan udah pakai neodymium ya, magnetnya kecil, lebih ringan, magnetnya lebih ketutup. Iya, tercover sama door trim. Enggak, di belakangnya ini emang terus bahan yang coba deh perhatikan, bahan speaker bawaan mobil rata-rata plastik dari rangka Wah, sampai enteng makanya dia. rangka ini pakai plastik mungkin buat ngindarin korosi, terus ini plastik juga ngindarin basah. Kalau pakai kertas mungkin ya ada lepek-lepek gitu muai. Terus ini kan kalau mid bass standar pasti rapat kecil kan. Kecil, segini doang paling. Dan mid bass bawaan mobil juga nggak semuanya jelek. Ada beberapa mobil tuh mid bassnya udah cukup bagus. Tinggal dituning aja ya. Tinggal dituning kayak Camry, kayak Harrier. Kemarin waktu itu Abdul and the Coffee Theory benerin eksternya lumayan juga. Iya, jadi nggak selalu mid bass bawaan mobil tuh jelek tuh ya enggak. Iya. Karena installer ini kan sebenarnya butuh data juga, data mobil. Si Jepang ini kan bikin mobil apa Jepang apa Amerika kan bikin mobil juga direspon dulu. Maksudnya bikin penempatan speaker mereka respon juga kok. Nggak asal taruh terus dihidupin tuh enggak. Biasanya mereka oh ini penempatannya tepatnya segini, speakernya diameter segini. Udah cukup. Iya. Jadi nggak harus dipaksakan diganti. Udah gitu gantinya lebih jelek, jangan lebih jelek daripada aslinya. Misalkan kayak Camry udah pakai 8 inci oval kan, di oval kan hitungannya 8 inci. Udah gantinya sekarang mau diganti berapa? Ganti 6 in turun diameternya. Iya. Mau Iya. cari 8 yang car audio ada nggak? 8 oval speaker murah-murah. Oh, malah ketemu yang Iya, ketemu yang murah. koaksial, bukan? Iya, kayak koaksial yang buat sedannya dan zaman dulu kan oval. Masa iya mau taruh di situ? Nggak mungkin. Enggak lah, kita paksain standarnya aja. Ya kalau udah ketemu Camry yang speakernya oval biasanya rada bingung. Kayak Mazda Biante juga agak bingung. Diganti 6 in, lubangnya ini udah bentuknya bulat. Ya biasanya mereka langsung potong Mas, aja saya punya bobok. pertanyaan satu. Ya, Untuk mobil Jimny itu speakernya kecil ya? ya. Kira-kira berapa itu? 4 atau 5 itu? Mungkin kalau 5 ya. 5-an ya? 5, Nggak mungkin 5. 4 ya? Nggak mungkin Nah. 4 juga. Terus tips upgrade-nya gimana, Mas? Kalau Mas Upgrade. misalnya besok ada customer Jimny Ya. gitu, apa yang Mas lakukan? Apakah langsung Enggak. dihajar-hajar? Karena kan saya basicnya emang mid bass di pintu kan saya anggap nggak sempurna. Ya udah kita maksimalin itu aja dulu. Yang mana? Ya bawaannya kita Oh, bawaannya maksimalin. aja, baru Iya. tuning ya? Maksimalin paling kita yang paling utama Jimny sebenarnya datang? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bingung bos. Jarang orang kayak gini ya. Dagang saya kan dagang tapi pembeli bisa senyum loh. Iya. Jangan sampai tak ganti-ganti ntar lebih jelek dari aslinya. Tapi oh iya, salah satu juga kenapa kita harus berhati-hati dalam men-treatment pintu, karena ini harganya ya Mas ya. Door Dan trim belum tentu ada ya. ya kalau door trim kayak Toyota gini mungkin banyak lah. Nah, kalau mobil Cuman mobil kayak jarang. Honda, kayak Nissan itu kan mahal, jarang yang nyetok juga. Makanya Ya kalau mobil-mobil second kadang-kadang udah buka audio beli bobok, nggak dibalikin lagi, nggak bakalan mau beli juga. Maksudnya mereka mau jual mobil beli door trim lagi kayaknya nggak mungkin. Nah, dan satu hal lagi yang saya suka di kick panel, apapun mobil Anda langsung plug and play standar lagi. Nggak ada Iya, apa-apa. ya Speaker kan? cabutin. Ininya semua standar, nggak Standar. meninggalkan jejak dosa-dosa masa lalu Anda yang Anda nyesel. Pasti mobilnya dijual gara-gara nyesel. Cuman ya itu kembali lagi sih. Lu pasang audio mobil nyari apa itu aja sih. Kalau cuman nggak tahu yang dicari, kalau standar juga enak kok. Udah, gitu aja. Jadi Ya. tidak ada hal-hal yang kami sugesti, tapi biar penonton sendiri yang mencerna, semua itu dikembalikan kepada Anda semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di podcast.